Di situ kita bisa menghargai seniman bahwa dia mendapatkan karakter atau ciri khas atau jati diri dia seperti itu bukan sebentar. Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Hai, selamat berjumpa kembali di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Bersama saya Yohanes Nugraha dan kali ini kita akan berbicara tentang seni. Wah, khususnya seni lukis. Lebih spesifiknya kita akan mengupas tentang bagaimana sih caranya untuk menghargai dan menikmati dari lukisan. Tentunya saya akan mengundang narasumber yang fantastis, bombastis, tralala, trilili. Oke, bersama saya sudah hadir Bapak Muhsin. Pak, terima kasih atas kehadirannya pada sesi kali ini. Ya, terima kasih Yon. Siap. Jadi bicara sama seniman ini kita harus heart to heart pemirsa ya. Pak, saya to the point Pak. Bagaimana sih tahap awal untuk menikmati karya lukisan? Karena ya kita tahu lukisan banyak versinya dan bagi yang masyarakat awam mungkin bingung bagaimana menikmati lukisan sehingga lukisan itu ada yang grade dari dibayar dari terima kasih sampai grade bayaran sampai yang tidak terhingga. Ini bagaimana cara menikmati itu? Ya, terima kasih Yohan. Begini. Sebuah karya seni lukis itu yang pertama sekali itu kita mengamati, itu namanya kita bisa melihat secara objektif. Oke. Kita melihat objek lukisan itu secara langsung, artinya kita hanya melihat bagian apa yang nampak sama kita. Oke. Nah, Di dalam frame lukisan. di dalam frame lukisan itu, seperti lukisan wajah misalnya, lukisan buah-buahan, pemandangan dan lain-lain. Hewan-hewan itu kita melihatnya secara objektif. Kita melihat secara kasat mata. Nah, di situ kita melihat keindahan sebuah karya seni itu nampak pada unsur-unsur seni rupa yang ada di dalam, prinsip-prinsip penataan, prinsip penyusunan. Nah, nilai keindahannya berada di situ. Oke. Apakah senimannya pandai menata dengan baik, melukis dengan baik, warnanya bagus, warnanya cerah dan lain-lain. Kecocokan warna. Itu kita melihat hanya secara objektif. Oke. Kita melihat secara objek secara langsung. Nah, ada lagi yang kedua. Biasanya seniman itu kalau dia sudah realisnya sudah bagus, dia sudah pandai lukis wajah sedetail mungkin, sepersis mungkin. Dia bisa melukis hewan, kuda dan lain-lain sebagus mungkin. Luar biasa lah kalau kita mirip kayak foto. Gitu. Nah, lama kelamaan pelukis itu berpikir, kalau seperti ini terus aku melukis, ya artinya aku bukan seniman. Aku adalah seorang pekerja seni. Nah, kita melukis kalau ada orderan kita dapat duit. Kalau ada orang pesan wajah kita dapat. Kalau tak ada orderan kita tak dapat. Nah, itu kita melihatnya secara objek langsung. Nah, yang kedua ini nih yang agak sedikit rumit. Penilaian tadi kita melihat karya seni itu secara subjektif. Tidak hanya apa yang nampak. Tidak hanya objek yang bagus-bagus itu sebetulnya yang bagus. Sesuatu yang tidak bagus kadang-kadang bisa menjadi bagus. Nah, ini jadi berserak dekat dunia internet khususnya, Pak. Iya. Lukisan yang gitu ya. Mahal gitu ya. Mahal. Lebih mahal dibandingkan dengan lukisan sketsa wajah yang mirip 100%. Ini kenapa Pak bisa begitu? Iya. Ada sulap kah? Nah, kalau itu kita lihat kan, misalnya lukisan ini abstrak. Ya. Jenis konteksnya abstrak gitu. Abstrak. Ada lagi ekspresionisme. Kita melihat lukisannya nggak bagus. Jelek. Kadang-kadang orang awam melihat, anak-anak melihat, aku pun pandai. Iya, lebih rapi cakar ayam dibandingkan lukisan. Nah, di situ kita bisa menghargai seniman bahwa dia mendapatkan karakter atau ciri khas atau jati diri dia seperti itu bukan sebentar.
dia sudah melalui tahap yang realis. Dia sudah melalui tahap yang secara objektif tadi sudah dilalui. Nah, setelah dia pandai melukis yang bagus-bagus, yang indah-indah, lama-kelamaan seniman itu berpikir, kalau seperti ini terus, ya seperti yang saya bilang tadi ya, kita tak maju-maju. Nah, lukisan yang mahal itu sementara bukan yang indah dipandang mata, tapi indahnya itu dari dalam ya. Nah, jadi nilai karakter, nilai jati diri sang seniman. Seniman itu sudah melukis yang bagus, yang kita anggap sebetulnya nilai di dalam, nilai estetikanya bagus. Tapi orang awam melihat kurang bagus, itu coret-coret aja. Yeah. Sebetulnya seniman itu mendapatkan karakter seperti itu buat tahun-tahun dia latihan. Buat tahun-tahun dia belajar melukis. Buat tahun-tahun mungkin dia semedi atau apa, melamun, mencari ilham itu. Mencari ilham, mencari jati diri. Saya ini harus mempunyai jati diri. Tak sama dengan seniman-seniman yang lain. Artinya ketika bicara lukisan, ketika melihat model lukisan ini kita sudah tahu nih siapa pelukisnya. Iya, itu dia. Jadi, lukisan ini, ini dia nih. Karena dialah yang satu-satunya melukis seperti itu. Nah, ada contoh tuh yang pelukis kita nih, Melayu Kepri, lukisan Abang Deddy Junizar. Deddy Junizar, seorang pelukis dari Kepri, sudah menemukan karakter itu. Sudah menemukan karakter, menurut pandangan saya. Oke. Nah, orang lain melukis realis yang bagus-bagus, sementara dia melukis wajah orang dari anyaman tali-tali kapal. Mungkin ide atau ilham yang dia dapat mungkin dari melihat tambang tali-tali kapal yang berserakan bergulung-gulung. Nah, mungkin seperti ini aku bisa menemukan sebuah jati diri, sebuah konsep seni lukis yang hanya aku yang punya. Orang lain tak punya. Timbullah lukisan dari unsur itu. Timbullah ide dia melukis dari objeknya tali-tali itu. Tapi bisa menjadi wajah orang, menjadi benda-benda yang lain terbuat dari anyaman-anyaman tali. Luar biasa. Mungkin penasaran, mungkin kita bisa tampilkan nanti di layar ini seperti apa bentuk lukisan dari abang kita, Abang Deddy Junizar, pelukis dari Kepri yang kata Pak Muhsin tadi sudah menemukan jati dirinya. Tapi Pak, timbul sebuah pertanyaan baru. Ketika kita ambil sampel Bang Deddy Junizar lah misalnya, dia sudah bersusah payah, bahasa Melayu bilang legoh legah, berkeringat, menemukan karakter, menemukan sebuah konsep. Tapi kan bisa saja ditiru oleh pelukis-pelukis lain. Kayak gini dia buat, aku pun bisa juga buat. Jadi seperti apa itu Pak? Konteks menghargai lukisan. Iya. Nah, itu harga diri seorang seniman lagi. Kalau dia melukis, membuat apa yang dibuat orang sebelumnya, yang sudah dibuat orang, rendah sekali harga diri jadi seorang seniman. Gengsinya jatuh. Meniru hak cipta orang, kita tiru, kita buat lagi, walaupun bagus, tapi kita rendah dipandang orang. Karena kita membuat yang sudah dibuat orang, yang sudah ditemukan orang. Kita kan bisa membuat lagi, misal dengan cara kita gabungkan seni lukis dengan digital gitu. Kita melukis dengan fine tap, kita melukis dengan benda-benda objek lain lah, yang mana orang lain belum melukis seperti itu. Nah, kan banyak cara, tidak harus meniru orang lain. Ya, karena dia carinya sudah lega. Bukan berarti lukisan itu tidak bisa jiplak. Bukan berarti tidak bisa jiplak. Jadi bahasa kasarnya ketika seorang seniman lukis sudah menemukan karakter, secara de facto dia sudah terpatenkan style dan gaya itu. Itu dia. Oke. Lukisan-lukisan yang dari luar abstrak seperti yang Iwan bilang. Nah, dia melukis seperti orang pesilat. Iya. Ada lagi yang diambil airnya satu ember siram. Mak saya pun bisa juga tuh siram tadi. Tapi di situ ada karakter dia, karakter pelukisnya. Dan apa yang dilukis dia, kadang-kadang kita sebagai masyarakat awam, jangankan kita, kurator aja
bisa mencerna apa lukisan dari seorang seniman itu. Kadang-kadang dia 3 hari nginap di rumah seniman itu dulu. Untuk memahami. Untuk memahami apa sih yang dilukis sama pelukis ini. Oke. Kalau kita orang awam, ya artinya kita tidak paham. Dia mendapatkan sebuah ide, dia mendapatkan sebuah jati diri itu sudah legah gitu. Kadang-kadang kita orang awam, itu lukisan apa? Aku pun bisa buat begini. Jadi cara menghargai dia, kita harus masuk dulu. Ya. Lihat dulu perjalanan pelukis itu. Mulai dari awal dia meniti karir dia dari pelukis. Biasanya pelukis itu pasti mulai dari yang realis, yang nyata-nyata dulu. Nah, lama kelamaan baru dia berangkat ke jati dirinya masing-masing. Berangkat dari realis ke mencari jati diri karena kejenuhan atau karena aku sepertinya di level ini sudah katam, saatnya naik level, atau seperti apa transisi jati diri itu? Oh iya, mungkin bisa jadi juga seperti yang bilang tadi. Karena kita ini kan sebagai manusia pasti pola pikir kita ini kan tidak sama, dinamis. Dinamis, tidak harus gitu terus. Kita sudah pandai bikin rumah, mungkin besok kita akan coba bikin ruko. Udah pandai bikin ruko, kita coba bikin gedung. Ketidakpuasan. Yang namanya manusia seperti itu. Lama-lamaan sampai dia menuju ke titik puncak dia. Nah, disitulah kita menghargai seorang seniman atau khususnya di seni lukis itu. Nah, kalau kita tak paham, kita tidak mengikuti, ya kadang-kadang kita menilai seniman itu murah gitu. Yang lebih ini lagi, kita melihat yang pelukis yang hebat itu adalah yang pandai melukis wajah gitu. Semirip mungkin. Ini ada lukisan wajah, ini ada lukisan coret-coret. Yang wajah nih mahal nih kayaknya dibandingkan coret-coret. Padahal lukisan wajah itu yang wajah harga 1 juta, yang lukisan coret-coret tadi 10 juta. 10 juta. Beda di nol itu. Bisa jadi 20 juta. Iya. Kalau lukisan wajah, sudah bagus, aku sudah seniman. Banyak yang pandai melukis wajah. Kadang orang yang pesan lukisan wajah bisa dibanding-bandingkan. Sama si itu harganya 500.000, ini 1 juta. Tengok hasil beda tipis. Bagus yang 500.000. Nah, tapi yang lukisan yang jati diri karakter tadi itu tak bisa. 40 juta kata seniman. Kalau tak 40 juta dia tak akan lepas. Karena yang dijual bukan hanya karya lukis, tapi otak dia berpikir mendapatkan sebuah jati diri. Menghargai sebuah ilham yang sudah didapat dari seniman itu. Tak semua orang yang memiliki perjalanan panjang dari pelukis itu. Nah, penasaran kita, lantas bagaimana sih seorang Muhsin bisa menjadi pelukis? Seperti apa rekam jejaknya, atau tokoh siapa yang menjadi idolanya? Kita akan ulas di Batas Waras, tapi sebelum itu saksikan dulu yang satu ini, Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak